Bapak Ibu, sebelum kebaktian dimulai, saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama yaitu kebaktian jam 8 pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andre Bian Sarese. Untuk pempantan semua gawe dilayani oleh Bapak Gunardi. Pempantan Medayu dilayani oleh Penatua Sri Takarini. Selanjutnya, amplop bulanan. Majelis telah menyediakan amplop bulanan di meja masuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum ada atau belum tercantum, bisa menghubungi Bapak Gampang. Selanjutnya, bagi warga jemaat yang ingin berlatih kulintang, bisa mendaftar ke Ibu Wati, yaitu kelompok Getsemani. Selanjutnya, untuk Natal Pemuda kelas Salatiga, mengundang teman-teman semuanya untuk hadir di dalam perayaan Natal bersama, yaitu Pixel Christmas, Good in Every Place in the Family, yang diadakan hari tanggal Minggu 11 Januari 2026, waktu jam setengah 1 atau 12.30, tempat di KJTU Getsemani Solo. Dress code warna pastel. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca di warta jemaat. Sidang MPL 3 dan akan dilaksanakan sidang MPL 3 pada hari tanggal Sabtu 17 Januari 2026 pukul 9 sampai selesai. Tempat Aula Sian. Semoga semua acara sidang ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, Natal bersama sekelas Salatiga yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 18 Januari 2026 pukul 11, tempat Wisma Sabda Mulia. Dalam acara tersebut, di atas GKJU Jemaat Salatiga mendapat kuota mengikuti Natal sebanyak 8 orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti atau menghadiri acara tersebut, dapat mendaftar lewat kelompok PA masing-masing. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Maafkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Diam dengan
Marilah kita memasuki kebaktian minggu pertama di tahun 2026 ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali kebaktian minggu pada saat ini, marilah kita menerima firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan pengantar kita dalam kebaktian saat ini. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kembali kita diajak untuk melihat perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dengan bersama-sama menerima juga merenungkan hukum kasih yang ditulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita menerima kedua hukum kasih tersebut, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas. Untuk itu, marilah kita mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita, dengan bersama-sama menyerukan dengan penuh penghayatan litani pengakuan dosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan jujur dan tulus hati mengaku kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah keselamatan pengampunan dosa yang diberikan bagi kita dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah pengampunan dosa bagi kita. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 4, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima, berjuang untuk mewujudkan petunjuk hidup baru yang diberikan bagi kita dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatukan hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesaat lagi kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita semua dimampukan untuk menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari berdoa. Allah pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk ada di hari Minggu pertama di tahun 2026 ini. Kami mengakui dan menyadari bahwa kami semua diperkenankan oleh Tuhan,
karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami umat ciptaan-Mu. Di hari Minggu ini, di tengah syukur dan sukacita kami, perkenankanlah kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami imani menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam menapaki hari-hari kehidupan kami di masa mendatang. Roh Kudus berkenan hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua boleh dikuatkan, dimampukan dan ditolong oleh Tuhan untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Dan lebih daripada itu, kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mewujudkannya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus juga senantiasa memampukan sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemberitaan firman Tuhan hari ini didasarkan di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hati serta dapat melakukannya. Haleluya.
Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Oh, sudah lama tidak begitu ya. Coba kita ulangi lagi ya. Kalau saya bilang selamat pagi, kita bisa jawab pagi, pagi, pagi. Yes. Coba ya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kados pundi kawontenan panjenengan sedoyo. Sae tansah binerkahan dening Gusti. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita telah ada di hari Minggu pertama di tahun 2026. Satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, saya berikan judul atau tema Langkah Baru Bersama Allah. Sekali lagi, langkah baru bersama Allah. Ada sedikit kekecewaan di hati saya pagi hari ini. Ternyata, apa Bapak Ibu bisa tebak? Kosong lagi ya. Yang di pintu, apakah masih ada yang duduk di situ? Masih. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, nyuwun tulung, boleh masuk kah? Boleh? Mau saya jemput lagi? Ayolah, masuk saja. Boleh masuk? Boleh? Ya, Bapak Ibu majelis tolong dijemput, monggo. Monggo Bapak Ibu majelis, laksanakan tugasnya. Tidak usah malu ya, kita harus buat ini seperti biasanya. Kemarin tanggal 31 sudah baik, ini malah kembali lagi seperti semula. Kalau tidak mau maju ke depan bisa duduk di antara yang kosong, tidak apa-apa, monggo. Monggo Bapak Ibu tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Minggu depan tidak usah disiapkan kursi di tempat situ ya, tidak usah ya. Kita ambil ya nanti ya. Monggo masuk Sugeng Rawu sedoyo, monggo. Ya silakan menyatu dengan yang lain Ya. Sudah Bu Sarwati? Sampun? Oke, ya. Tidak apa-apa Bu. Yang penting sudah tidak ada yang duduk di lorong situ ya. Itu lorong keramat Bapak Ibu ya. Susah ya. Nah, baik Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi. Ya baik, kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Yakni langkah baru bersama Allah. Terima kasih sudah mau masuk ke dalam Besok-besok tidak usah, karena saya tidak mungkin setiap minggu khotbah ya. Di tempat ini, pasti minggu depan di Pepantan atau di pertukaran mimbar klasis, tolong kerjasamanya Bapak Ibu majelis, kalau ada yang masih duduk di situ, tolong diingatkan untuk masuk, juga nyuwun tulung supaya tidak disiapkan tempat duduk di situ ya, baik. Terlambat tidak apa-apa, yang penting masuk gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mengawali khotbah, saya ingin bertanya, siapa yang suka pantai? Ada yang suka pantai? Semua suka pantai? Siapa yang tidak suka pantai? Siapa yang baru saja ke pantai? Mana Yayasan Sion Salatiga ini? Ayo. Kemarin baru ke pantai ya, jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya masih kecil, usia saya 5-6 tahun, saya bersama keluarga itu tidak tinggal di Tomohon. Bagi yang belum tahu, saya tinggal di Tomohon Bapak Ibu ya, di kota bunga, itu dikenal juga sebagai pasar ekstrimnya. Tahu ya, jadi di sana jual berbagai jenis binatang. Yang kemarin di kelompok Sion ya, sempat membahas itu. Ditanya, Mas Andre apakah ini di Tomohon? Oh tidak, itu AI itu Bapak Ibu ya. Karena ularnya ada, babi hutannya, celengnya masih hidup. Nah di Tomohon itu tidak menjual yang masih hidup, sudah mati semua. Nah jadi saya tinggal di kota Tomohon, tapi ketika usia saya 5-6 tahun, papa dan mama saya itu tinggal di Bunaken. Pernah dengar Bunaken Bapak Ibu?
salah satu destinasi pariwisata di Manado. Satu pulau di mana banyak sekali spot atau tempat wisata yang cukup baik di sana. Nah, ketika umur 5-6 tahun itu, ayah saya itu bekerja di satu tempat snorkeling, apa ya snorkeling bahasa Indonesianya? Tempat menyelam. Nah, jadi di Bunaken itu ada namanya dulu perusahaan Froggies. Nah, papa saya itu bekerja di sana. Mama saya tukang masak, kemudian papa saya itu sebagai tour guide begitu. Biasa mengantar tamu untuk diving atau snorkeling. Jadi ketika umur saya 5-6 tahun, saya tertarik untuk belajar berenang. Dan di Bunaken itu memang cukup indah untuk dilihat. Jadi kalau ada yang sudah pernah ke Bunaken Bapak Ibu? Belum? Ya, nanti kita menabung ya, kita sama-sama pergi ke sana. Ya, nah ketika saya umur 5 tahun, 6 tahun, 5 menjelang 6 tahun, saya melihat papa saya itu selalu mengantar turis di Bunaken itu. Kemudian pada saat itu saya suka melihat orang yang berenang. Apalagi kalau foto di dalam air, kemudian banyak ikan Nemo, kemudian ada terumbu karang yang cantik. Nah, saya tertarik di situ. Jadi ketika umur 5-6 tahun itu, saya meminta untuk papa saya mengajarkan saya berenang. Bukan di kolam, tetapi di lautan lepas. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, ketika saya belajar berenang dengan papa saya, pada saat itu papa masih kurus. Almarhum papa masih kurus. Jadi kalau sudah pas meninggal kan sudah berisi, seperti saya, 98 kilo saat ini Bapak Ibu ya. Persis, ini jasnya papa. Sudah saya pas sekarang ya. Dulu masih longgar bisa masuk 5 jari. Saat ini sudah 2 jari yang bisa masuk. Nah, jadi memang papa meninggal seperti saya kayaknya. 98 kilo saat ini ya Bapak Ibu. Terima kasih penyertaan Tuhan di tengah jemaat GKJTU Salatiga. Ya, nah kembali ke cerita tadi. Ketika usia 5-6 tahun, saya diajarkan oleh papa saya untuk berenang. Nah di usia tersebut Bapak Ibu saya takut sebenarnya. Namun ketika pada saat itu, karena saya yakin bahwa papa saya itu orang yang handal untuk menyelam, jadi saya itu yakin. Nah pada saat itu ada dermaga tempat untuk berlabuhnya kapal. Nah saya berlatih di situ. Pada saat itu sekitar 8 meter ke bawah Bapak Ibu, dalamnya laut. Nah jadi pada saat itu saya ingat persis ketika saya belajar berenang itu papa yang sudah menunggu di bawah. Kemudian saya disuruh melompat dari atas dermaga ke bawah. Nah sehingga pada saat itu saya menyadari kalau saya tidak percaya dengan papa saya, tidak mungkin saya bisa berenang. Namun kalau dites di lautan lepas saya ragu saat ini Bapak Ibu ya. Jangan-jangan saya terbawa ombak terguling-guling ya. Ini paling ombak bilang ini dugong atau paus yang masuk. Nah jadi dari hal ini Bapak Ibu saya belajar satu hal. Sesuatu yang menakutkan namun ketika ada orang yang mendampingi kita bisa sangat nyaman untuk melakukan. Nah sehingga dari hal tersebut saya belajar bahwa percaya kepada orang lain itu hal yang sulit. Sebenarnya saya mau untuk belajar berenang, namun saya juga ragu apakah saya akan diselamatkan atau tidak. Namun pada saat itu, dengan adanya papa saya mengajarkan saya untuk berenang, saya akhirnya bisa menjadi, bukan menjadi perenang ya, bisa untuk berenang di tengah laut. Nah ketika saya ke Muncul, kemudian berenang ke Muncul itu menjadi bekal bagi saya. Ternyata saya juga bisa berenang di Muncul. Tidak hanya di air asin, tapi di air tawar yang penuh kaporit juga kadang ya. Nah Bapak Ibu dari hal ini saya mau bilang bahwa seringkali untuk kita melakukan sesuatu, seringkali kita takut untuk melakukan. Apalagi sesuatu yang masih asing bagi kita. Masih sangat tidak terbiasa untuk kita melakukan. Nah dalam kehidupan kita sebagai manusia, mungkin karena takut kita menunda untuk melangkah. Menunda untuk mengambil keputusan. Menunggu untuk keadaan menjadi sempurna. Menjadi keadaan itu baik supaya kita bisa mengambil langkah yang baik yang selanjutnya. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita juga, kita ingin supaya masalah yang satu selesai dulu,
baru bisa melangkah ke hal yang lainnya. Hati tenang dulu, baru bisa berjalan kembali. Padahal firman Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita dan berkata, peganglah aku, melangkahlah sebab aku menyertaimu. Adakah yang bisa menebak hidupnya 2026 akan seperti apa Bapak Ibu? Ada? Tidak ya? Tidak ada yang bisa menebak hidupnya akan seperti apa. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidup kita mau menegaskan bahwa Ia memegang kendali atas kehidupan kita. Langkah baru bersama Allah bukan tentang soal cepat melangkah atau kuat melangkah, tetapi persoalan tentang mau percaya atau tidak kepada Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan atau mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Yeremia pasal 31 memperlihatkan keadaan bangsa Israel yang tidak menunggu supaya keadaan mereka pulih baru bisa melangkah. Tetapi mereka berjalan sambil menangis, sambil tertatih. Tetapi Tuhan tetap menuntun mereka untuk pulang. Nah Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa langkah baru bersama Allah bukan dimulai saat hidup rapi. Tetapi saat kita bersedia berjalan bersama Tuhan apa adanya. Dari firman inilah kita belajar bagaimana Tuhan memanggil kita umatnya yang terluka untuk melangkah lagi. Mungkin ada yang menutup tahun 2025 dengan luka, dengan air mata, dengan penyesalan, dengan doa yang belum terjawab. Namun panggilan Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa sesulit apapun hidupmu, hidup kita, Tuhan tetap ada membersamai kita. Nah firman Tuhan melalui Yeremia Bapak Ibu, hari ini lahir dari situasi yang tidak jauh dari kehidupan kita. Bangsa Israel pada zaman tersebut tercerai-berai, terluka, kehilangan harapan. Namun justru kepada umat yang hancur itu Tuhan berkata, bersorak-sorailah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terpuruk, saya yakin susah untuk bersorak-sorai. Ingat khotbah saya 31 kemarin, memuji Tuhan bukan hanya dengan pujian, tapi lewat air mata dan tangisan juga boleh Bapak Ibu. Nah hari ini firman Tuhan kembali mengajak kita, meskipun hidupmu sulit, hidupmu penuh rintangan, sama bangsa Israel mengalami hal itu. Namun Tuhan berkata kepada kita bahwa langkah baru bersama Allah dimulai hari ini dengan janjinya yang menyertai kita. Bukan menunggu supaya keadaan kita baik, tetapi dalam keadaan apapun hidup kita, Tuhan hadir untuk menolong kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan juga berkata, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Apa artinya? Artinya Tuhan tidak menolak air mata umatnya. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang awalilah hari atau awalilah tahun yang baru dengan sukacita. Mengawali dengan air mata juga boleh. Firman Tuhan bilang itu Bapak Ibu. Tidak usah pura-pura kuat ya jadi manusia ya. Semuanya kan lemah, semuanya rapuh, ringkih. Capek Bapak Ibu ya pura-pura kuat, iya enggak sih? Iya kan? Tidak usah pura-pura kuat. Tuhan tidak menolak air mata umatnya. Ia malah berkata, janganlah kamu berhenti menangis, sebab di dalam tangisan aku pasti menolongmu. Menangis bukan tanda iman kita lemah, tetapi menjadi bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan.
Tuhan seringkali membiarkan air mata itu mengalir, tetapi juga ia memberikan arah dari air mata itu. Tangisan yang sama yang mungkin kita masih bawa sampai hari ini, itu bisa menjadi perjalanan yang indah bersama Allah. Ini mengajarkan kita bahwa beriman bukan berarti tidak menangis, tetapi berani melangkah sambil percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kitab Yeremia juga kita belajar bahwa Tuhan itu setia. Ia menjaga kawanan dombanya. Ia menjadi gembala yang baik. Dan ketika bangsa Israel tercerai-berai, Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Melainkan Allah memimpin, Allah menjaga dengan tangannya yang kuat. Ini menegaskan Bapak Ibu bagi kita, melangkah di tahun 2026. Melangkah dengan langkah yang baru dengan Allah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada resiko. Tetapi jalan yang tidak akan kita langkahi sendiri. Ada tangan Tuhan yang menuntun. Meski 2026 masih penuh dengan misteri. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya dari kitab Yeremia menegaskan satu hal. Ujungnya, pada akhirnya, kehidupan orang beriman, kehidupan orang Kristen, sama seperti tanaman yang diairi-airi. Perkabungan akan berubah menjadi kegirangan. Yang lapar menjadi kenyang, yang mempunyai masalah pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, janji Tuhan itu memang berlaku bagi kita. Namun seringkali sulit untuk kita menerimanya. Dari hal ini kita belajar 3 hal. 1, dalam hidup manusia, Allah yang selalu memiliki inisiatif untuk melangkah mendekati manusia. Dalam Yeremia pasal 31, Allah yang lebih dahulu bertindak, Bapak Ibu. Mengumpulkan orang Israel, membawa mereka pulang, menuntun kehidupan mereka, dan memberikan penghiburan bagi umat Israel. Pemulihan bukan dimulai dari pertobatan sempurna manusia, melainkan itu semua berasal dari inisiatif Allah. Ini menegaskan bahwa dasar iman kita itu adalah anugerah, bukan karena prestasi rohani. Dalam kehidupan jemaat saat ini, kita tidak perlu menunggu diri untuk sempurna, untuk kembali kepada Tuhan. Dalam keluarga, belajarlah untuk mengambil inisiatif, mengasihi lebih dulu, meminta maaf lebih dulu, atau membuka komunikasi lebih dulu. Selalu saya mengajak, kalau tahun yang lalu masih sering diam-diaman dengan istri, suami, anak, orang tua, keluarga, tahun ini firman Tuhan mengajak kita untuk lebih inisiatif. Tidak usah mengandalkan ego, tidak usah gengsi-gengsian. Namun mulailah untuk membuka komunikasi, inisiatif mengasihi lebih dulu. Dan kalau orang itu ada yang salah kepada panjenengan, panjenengan saja yang minta maaf lebih dulu. Sebagai orang tua, sebagai suami, istri, dan anak, dipanggil untuk meneladani Allah yang tidak menunggu tetapi memulai langkah yang inisiatif. Yang kedua, Allah menyertai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Bagi umat Tuhan yang datang dengan menangis dan tetap dituntun oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa iman Kristen mengakui proses yang pernah terluka dan ia sangat menghargai air mata. Allah hadir bukan di akhir perjalanan, tetapi di setiap langkah kehidupan yang mungkin rapuh kita alami. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, jangan malu mengakui kalau kita lelah. Jangan malu mengakui kalau kita itu sering kecewa. Jangan malu kalau kita mau mengakui kita gagal di hadapan Tuhan. Terbukalah dalam kehidupan kita. Dalam keluarga,
Kita diberi ruang untuk bertumbuh, bukan untuk menuntut perubahan yang instan. Jadi ada proses yang panjang Bapak Ibu. Belajar setia menjalani proses, membangun relasi, membesarkan anak, mengasihi anak, menghormati orang tua, dan berjuanglah bersama dengan keluarganya masing-masing untuk memulihkan setiap keluarga yang ada. Ada banyak pergumulan di tahun 2025. 2026 masih misteri, namun kita percaya bahwa ketika kita menangis, Tuhan juga ikut menangis dengan kita. Ketika kita rapuh, tangan Tuhan selalu menguatkan kita. Yang ketiga, Allah memulihkan kehidupan secara utuh. Gambaran dari kitab Yeremia, taman yang diairi baik-baik menunjukkan pemulihan yang menyeluruh. Secara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual, Allah tidak hanya memperbaiki keadaan luar, tetapi juga Ia memulihkan hati, memulihkan relasi, juga persekutuan umat dengan Dia. Bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini, jangan hanya berharap Tuhan menyelesaikan masalah, tetapi izinkan Tuhan membentuk karakter dan iman panjenengan. Seringkali kita menuntut dalam kehidupan, namun kita seringkali gagal untuk pasrah, lupa untuk berserah. Menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah, menuntut Tuhan untuk menjawab doa, namun kita sebenarnya tidak mau diubah oleh Tuhan. Dalam keluarga, arahkan rumah tangga bukan hanya pada kenyamanan, tetapi pada pertumbuhan di dalam kasih dan iman bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari hal yang ketiga ini kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Agar pemulihan yang terjadi dalam keluarga tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup beriman kita seringkali seperti proses tadi yang saya ceritakan, belajar berenang. Berdiri di tengah dermaga, di perasaan takut, ragu, bertanya-tanya, apakah kita siap menghadapi tahun 2026 ini? Air kehidupan terasa sangat dalam, terlihat sangat dalam. Masalah belum tentu berkurang, pergumulan belum tentu terjawab, dan kita mungkin masih menangis sampai di tahun 2026 ini. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri di tengah ketakutan hidup kita. Melalui Yeremia pasal 31, Tuhan menegaskan bahwa langkah baru tidak dimulai ketika kita sudah pandai berenang. Artinya apa? Tetapi ketika kita berani percaya dan melepaskan ketakutan kita sedikit demi sedikit. Umat Tuhan, mungkin ada yang melangkah sambil menangis, tetapi tetap dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Bagi yang lemah, akui itu di hadapan Tuhan. Bagi yang terluka, kita tidak akan pernah dikecewakan. Maka hari ini Tuhan mengundang kita semua, baik sebagai suami, istri, anak, orang tua, untuk mengambil langkah baru bersama dengan Tuhan. Bukan dengan keyakinan pada diri sendiri, tetapi dengan iman kepada Allah yang setia menjaga dalam keadaan apapun. Jika hari ini, di tanggal 4 ini, kita hanya sanggup melangkah sedikit, itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tetap berada dekat dengan Tuhan dan terus percaya pada penyertaan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melangkah satu langkah demi satu langkah bersama Allah yang setia, yang selalu punya inisiatif kepada kita. Karena bersama dengan Allah kita tidak mungkin tenggelam, melainkan kita selalu ditolong dan dituntun untuk belajar berenang di tengah kehidupan kita masing-masing. Hiduplah dalam pengharapan, hiduplah bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang tahun 2026 ini. Selamat hari Minggu, selamat berproses dengan Tuhan, selamat menjadi semakin bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita bersaat teduh masing-masing merenungkan firman Tuhan tersebut secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, di hadapan-Mu hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani mengawali langkah kami di tahun yang baru ini, melangkah bersama dengan Allah. Ada banyak misteri, ada banyak ketidakpastian yang tidak kami tahu di sepanjang tahun 2026 ini. Namun firman-Mu mengajarkan kepada kami, seperti bangsa Israel yang tercerai-berai, Engkau menolong mereka. Bagi kami pun janji Tuhan berlaku, bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami, agar kami benar-benar dapat melibatkan Engkau sebagai penolong kami. Sehingga ketika kami menjalankan kehidupan kami di sepanjang tahun 2026 ini, meskipun mungkin ada ketakutan, ada air mata, ada tangisan, namun kami tetap bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam keluarga, pribadi kami percaya di tahun 2026 ini, Tuhan pasti menolong dan memulihkan setiap kami. Tolonglah kami untuk kami setia menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami. Pada saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau melihat setiap air mata yang mungkin tersembunyi. Engkau mendengarkan doa yang mungkin tak terucap. Dan Engkau memahami setiap beban kehidupan yang tidak sanggup kami ceritakan kepada siapapun. Namun di dalam semuanya itu kami tetap bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Di tengah dunia yang seringkali melelahkan bagi kami, Engkau tetap memanggil kami setia, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan dan iman. Namun kami mengakui, seringkali langkah kami goyah, iman kami lemah, dan hati kami mudah takut. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami, tubuh Kristus di tempat ini, GKJTU Jemaat Salatiga bersama Pepantan Sumogawe dan Medayu. Jadikanlah gereja kami ini bukan hanya tempat untuk berkumpul, tetapi ruang di mana kasih-Mu sungguh kami alami. Tempat orang yang letih menemukan penghiburan dan mereka yang tersesat menemukan arah. Bimbinglah para pelayan-Mu, baik itu pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, bahkan seluruh warga jemaat yang ada, agar kami semua setia dalam melayani, setia dalam mengiring Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan kerendahan hati
dan atas penguasaan Roh Kudus. Kami membawa kehidupan setiap jemaat-Mu ke hadapan tangan-Mu yang penuh kasih. Keluarga-keluarga kami, bagi orang tua yang mungkin lelah dalam mendidik anak-anaknya, berikan kesabaran dan hikmat. Bagi suami dan istri yang sedang bergumul dalam relasi, pulihkanlah kasih yang mulai memudar. Bagi anak-anak dan generasi gereja kami, lindungilah mereka dari jalan yang menjauhkan mereka dari kebenaran firman-Mu, dan tanamkanlah iman yang teguh di dalam hati setiap anak-anak kami. Bagi mereka merindukan momongan, merindukan kehadiran buah hati, Allah berkenan untuk menjawab setiap kerinduan dan permohonan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita, mereka yang sakit, yang sedang menunggu keajaiban dari Tuhan, menunggu kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Suharti, Ibu Sri Sugiyarti, Bapak Paulus Sarijo, Ibu Daryanti, Ibu Sudiono, Bapak Sukoco, Ibu Rohani, Bapak Haryanto, Ibu Suyut, Bapak Muranto, juga Ananda Giavanda. Di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, di tengah sakit penyakit yang mereka alami, kami yakin dan percaya tangan Tuhan pasti bekerja untuk memulihkan, dan mujizat kesembuhan dari Allah pasti dinyatakan bagi setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah sepuh lanjut usia. Kami menyebut Ibu Suparno di Boyolali, Ibu Yakobus, Ibu Ngatinem, Ibu Mangun, Bapak Supardi, Ibu Supardi, Ibu Sri Prihatiningsi, Bapak Suparno PA, Ibu Kustirin, Bapak Kustirin, Bapak Muranto, Ibu Ngatirin. Di tengah kehidupan mereka di masa sepuh, Allah senantiasa menguatkan dan memberikan hidup yang damai dan sejahtera, sehingga di masa tua mereka selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan Bapak Ibu kami. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu yang hidup dalam kekurangan, yang diliputi kecemasan, yang hidup dalam duka cita, dalam kesepian. Engkau jadilah Allah yang dekat bagi kami, memeluk mereka dalam keheningan dan memberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari selanjutnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah konflik, ketidakadilan, ketidakpastian, di tengah bencana yang terjadi, khususnya bagi saudara-saudari kami yang ada di Pulau Sumatera, Engkau berkenan untuk mengulurkan tangan kasih-Mu. Hadirkanlah damai-Mu, berikan hikmat kepada para pemimpin, kepekaan kepada mereka yang berkuasa, dan hati yang peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan gereja kami, GKJTU secara sinodal, Klasis Salatiga, dan setiap jemaat-jemaat pepantan yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati, sehingga persekutuan gereja kami berkenan bagi Tuhan. Begitu juga Yayasan Sion Salatiga, Lembaga Diakonia GKJTU. Tuhan mampukan setiap pekerja yang ada di dalamnya, organ, setiap direktur, juga setiap karyawan, pegawai yang ada di dalamnya. Tuhan mampukan sehingga dapat menjalankan tanggung jawab yang ada dengan baik, sehingga Yayasan Sion Salatiga dapat benar-benar menjadi berkat dimanapun Engkau mengutus setiap kami. Akhirnya ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan setiap jemaat kami di tempat ini. Apabila Engkau menemukan ada yang kami bawa pada saat ini pergumulan keluarga kami, pergumulan kami terhadap suami, pergumulan kami terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, namun Engkau berkarya bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap petugas yang terlibat dalam kebaktian pada saat ini. Menyerahkan untuk song leader, menyerahkan untuk pemain musik, petugas LCD, dan juga setiap petugas yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati, berikan kami kekuatan untuk menjalankan pelayanan kami,
Berikan kami kekuatan untuk dapat setia dalam menjalankan panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami pengharapan, berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjalankan kehidupan kami sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam syafaat ini, perkenankan kami membawa pergumulan permohonan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, dengarlah dan sambutlah setiap doa dan permohonan kami. Kami percaya dan kami pertaruhkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan mengungkapkan syukur atas berkat di dalam kehidupan kita melalui persembahan syukur. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita terima firman Tuhan yang akan diambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada pada kamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kamu. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait 1 sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat,
Marilah kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang adalah sumber segala berkat dalam hidup kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu dengan keyakinan bahwa Engkau tetap setia mencukupkan kami dengan berkat-Mu. Sebagai wujud syukur, hormat, dan tanggung jawab, kami mempersembahkan apa yang telah kami bawa, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menguduskannya. Ajarlah kami untuk senantiasa menghitung dan mensyukuri berkat-Mu, sehingga persembahan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Lebih dari itu, kuatkan kami untuk mempersembahkan bukan hanya materi, tetapi seluruh hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Ambillah langkah yang baru bersama Allah untuk menapaki peziarahan hidup di sepanjang tahun 2026 ini, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing dan melindungi engkau. Berkat dan cinta kasih yang murni dari Allah akan menyempurnakan hidupmu dalam syukur dari semula sampai kekal selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akhiri kebaktian saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang.